Selamat datang di Cuan Community by JUC Sekuritas Cabang dan Bogor, Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah 2,4%. Tutup di 6587.9. Dalam ya, 2% lebih hari ini melemahnya. Seperti yang dibahas kemarin ketika IHSG ke bawah 6700, itu arahnya jelas ke 6500, 6600 ya. Yang perlu diperhatikan area 6500-an di breakdown ataukah bisa membal nih di sini nih ya. Kalau membal ya syukur, kalau enggak ya berarti arahnya ke 6000. Ya syukur-syukur membal di 6300 atau 6100-an nantinya. Tapi lebih serem aja sih. Maksudnya lebih serem lagi kalau banyak drama. Buruan aja sih ya, kalau mau breakdown ya breakdown, kalau mau rebound ya rebound. Itu sih, tetap stay safe aja ya buat yang lagi trading. Nge-swing boleh, tetap disiplin dengan stop loss dan take profitnya. Fast trade boleh, tetap disiplin dengan jualannya, jangan sampai niatnya fast trade malah jadi investor dadakan. Gitu ya. Kemudian saya mau info dulu kalau kami akan mengadakan lagi workshop SMC dan Fibo Cuan, yang nanti workshopnya ini di bulan April, kemudian tanggal 1 Maret, Sabtu minggu depan ya, hari Sabtu minggu depan tanggal 1 Maret 2025, kami mengadakan pre-class workshop SMC dan Fibo Cuan, gratis, buruan daftar aja, link pendaftarannya ini, bit.ly/daftar pre-class, di deskripsi di bawah ada lah ya nanti. Kalau misalnya nonton pakai TV langsung barcode-nya di scan aja. Gitu ya. Kemudian di market yang lagi bearish, cenderung bearish, kemudian lagi kurang enak kayak gini, itu bisa dimanfaatkan buat cari saham-saham tanda kutip big cap misalnya yang lagi terkoreksi dalam, atau saham-saham yang ada kecenderungan bagi dividen di awal-awal tahun, dan saya batasi sampai pertengahan tahun aja ya, jadi di semester pertama biar nggak terlalu panjang. Dan singkat cerita, kita ambil aja hasil rangkuman dari CLSA yang sudah saya pilih-pilih ya. Ya, saya pilih-pilih lagi lah biar nggak terlalu banyak dan biar lebih enak aja. Misalnya kayak UNVR masuk listnya dia ternyata, tapi saya nggak terlalu suka, tapi menghindari dulu aja. Gitulah ya. Oke, beberapa saham yang ada peluang bagi dividen sampai Juni lah ya, atau sampai tengah tahun 2025. Yang pertama itu ada Adaro. Si Adaro ini, nah gini aja, Adaro hari ini sih melemah 4% malah. Kemudian kalau dilihat strukturnya, selama nggak ke bawah 2010 dia nggak downtrend. Jadi bisa dibilang dari 2022 sampai sekarang, 2022-nya sih puncaknya di bulan Oktober ya, itu sideways lah, bisa jadi double top sih kalau breakdown 2010 ya. Maka Adaro ini kalau kita lihat historical, pertama balik lagi ke watchlistnya, historical dividennya kemarin di tahun 2024 dia bagi dividen di bulan Mei ya, maksudnya cum date ex date-nya di bulan Mei, cum date-nya juga Mei sih. Dibagiinnya di bulan Juni, kemudian di tahun 2023 juga Juni bagiinnya, ex date-nya Mei. Dan ada kecenderungan bagi interim juga dia. Jadi oke lah, rajin bagi dividen gitu ya. Untuk berapa besaran dividennya memang belum ada rilis resmi berapanya, tapi yang jelas kita tahu si Adaro atau saham-saham yang nanti kita bahas itu adalah saham-saham yang ada kecenderungan bagi dividen, rajin bagi dividen rutin minimal sekali setahun gitu ya, dan tanda kutip lumayan lah. Tanda kutip lumayan gitu ya. Kemudian kita akan lihat dari sisi teknikalnya, tujuannya
saya pengen cari atau saya pengen ya cari area belinya supaya dividen yieldnya bisa lebih oke lagi. Itu tujuannya sih. Oke, si Adaro selama nggak tutup di bawah 2010 itu masih nggak downtrend sih strukturnya. Cuman hati-hati ya, kalau tutup di bawah 2010 hati-hati itu downtrend tuh gitu. Jadi kalau misalnya pengen beli Adaro di area sekarang boleh, stop loss di bawah 2010. Sementara ini pasang pakai stop loss atau cut loss kalau tutupan di bawah 2010 karena berpeluang menuju tidaknya itu ini ada order block 1935, di bawahnya lagi itu ada ini, saya tandain order blocknya ya. Nah, jadi paling nggak ke 1935 kalau tutup di bawah 2010 gitu ceritanya. Jadi area-area ini diperhatikan. Kalau minat beli sekarang ya saya akan pilih cut loss kalau ternyata turun dan tutup di bawah 2010. Itu sih. Wait and see dulu boleh, ngetes area order block yang hijau yang atas, kemudian kalau mantul beli lagi oke. Dan ngantri di order block yang bawah juga oke. Gitu sih. Ya. Next. UNTR, oke, UNTR juga ada kecenderungan bagi dividen ya, rajin bagi dividen. Kalau kita lihat di tahun 2024 dia bagi dividennya tuh di bulan Mei lah ya, sekitaran bulan Mei. 2023 juga di bulan Mei. Ada interimnya sih. Interimnya biasanya di Oktober akhir tahun lah, awal dan akhir. Oke ya. Nah, singkat cerita secara teknikal UNVR ternyata hari ini turun dan tutup di bawah 24.100. Maka ini ada peluang lanjut turun dan ternyata dia nyamperin area order block yang ini nih. Nah, ini order block. Ini disamperin. Dan nggak di breakdown. Maksudnya sekarang hari ini nggak breakdown berapa itu 23.300. Apakah ada peluang mantul? Bisa jadi sih, bisa jadi mantul. Cuman kalau konteksnya mau incer beli dividen dan pengen beli di harga sekarang, ini kan dividennya masih lama ya, dividennya masih di sekitaran bulan Mei, sekarang bulan nggak terlalu lama sih, sekarang bulan Februari hampir habis. Jadi kalau mau beli sekarang dan ternyata tutup di bawah 23.100, turun dan tutup di bawah 23.100, exit dulu nggak apa-apa, incer di area yang lebih oke lagi di bawah, yaitu inside. Oh enggak inside, yang ini inside. Oke, order blocknya di bawah sekali, order blocknya bawah sekali ya, situ tuh ya, di bawah 22.000. Di situ kurang lebih area-areanya yang perlu diperhatikan. Itu ya. Yang berikutnya ada ITMG, ini juga langganan bagi dividen yang memuaskan. Gitu ya. Tahu lah investor yang suka beli saham-saham perbatubaraan ini pasti hafal. Nah, tahun 2024 kemarin si ITMG ini bagi dividen di bulan April dan bulan September. Jadi April nggak terlalu jauh lah ya dari hari ini. Dan di tahun 2023-nya juga kurang lebih sama, April dan September juga. Jadi ada kecenderungan bagi dividen 2 kali, rajin dan memuaskan. Nah, pertanyaannya kalau mau beli kira-kira di mana? Oke, si ITMG hari ini melemah 1,49% ya, tutup di 24825. Di bawah sini nih, ini ada area, ini order block di weekly deh kayaknya. Oh enggak ya. Oke, ini order blocknya yang ini nih. Nah, ya betul, order blocknya itu di sekitar 24.000. Cuman
boleh dipantau mulai dari sekitar 24.400-an. Ngantri langsung pasang di 24.000 boleh, karena di situ ada order block ya. Jadi ya dicegah dulu di situ boleh. Kalau misalnya nggak nyampe di sekitaran sedikit di atas 24.000 terus ada mantul mau dibeli, silahkan. Itu sih. Area ini diperhatiin ya, 24 ribuan. Ini order block, ada peluang dia mantul kalau ngetes area-area ini. Jadi dan di sini bisa jadi area best price-nya nanti kalau misalnya mau incer dividen. Kalau di breakout lagi, di breakdown di mana lagi? Kalau di breakdown di bawahnya itu ada area order block lagi sih. Nah, di 22700 lah ya, 22675, 22700 lah situ. Jadi simpulannya pantau ITMG-nya di dua area ini. Beli di 24.000 boleh, kalau breakdown tungguin 22700. Itu. Lanjut ada PTBA, juga langganan bagi dividen memuaskan dan langganan jadi sapi perah pemerintah. Karena BUMN. Oke, dia secara historis tahun 2024 bagi dividen di bulan Juli ya, ex-date-nya sih Juni. Jadi karena ex-date-nya Juni saya masukin gitu. Terus tahun 2000 itu 2023 ding. 2024-nya itu di ini 2024 yang 2024 itu baginya Juni, ex-date-nya Mei. Yang tadi 2023 yang ex-date-nya Juni. Kemudian 2022 itu Juni ex-date-nya. Jadi kurang lebih di sekitaran Mei Juni. Nah, ini 2021 malah sempat di April. Oke lah, kita tunggu aja rilis resminya kapan, RUPS-nya kapan. Gitu ya. Singkat cerita, secara teknikal beberapa pekan atau ya 2 bulan terakhir inilah ya, si PTBA kan sideways tuh 2570 sampai 2750-an lah. Jadi ini kalau breakdown 2570 buat yang udah punya barang dulu. Buat yang udah punya barang itu hati-hati kalau breakdown 2570 bisa exit dulu dan incer lagi di area ini dia. Gak bawah ya, gak apa-apa sih. Di area 2400-an, 2460 lumayan. Di level pre-entry dari setup yang kebentuk di bulan bulan Juli tahun lalu. Itu ya, kurang lebih ini area yang perlu diperhatikan untuk si PTBA. Next, geser ke banking. Nah, kalau si banking informasi tentang dividennya lebih clear sih sekarang ini. Si BBCA memang belum ketahuan kapan RUPS-nya ya, tapi setelah kapan ya? Kemarin saya lupa berita setelah RUPS dia kasih info kalau dividennya itu dipastikan tetap tapi selalu naik di tiap periode. Jadi kalau misalnya kita lihat dividen BBCA itu kemarin tahun 2023-nya itu dia ada 270. Ini total ya dividen tunainya dan interimnya di total itu ada 270 yang 2000 ini kan kelihatan nih dari chart ini terus-terusan naik. Nah, mudah-mudahan lebih tinggi. Bukan mudah-mudahan sih. Harusnya lebih tinggi ya totalnya. Nah, si BBCA singkat cerita hari ini melemah 1,12%. Memang belum turun apalagi tutup di bawah 8775 sih ya. Strukturnya masih uptrend. Pertanyaannya kalau turun dan tutup di bawah 8775 ngantrinya di mana? Tungguin di sekitar 8300-an. Kalau turun dan tutup di bawah 8775 boleh nunggu di 8350 ya. Di area itu silakan dibeli. Boleh dibeli maksudnya. Gitu sih BBCA. Kalau belum punya barang sama sekali dan mau beli di area harga sekarang, bukan nggak boleh, boleh-boleh aja sih.
boleh-boleh aja. Tapi yang nggak enak tuh kalau misalnya udah punya barang atau beberapa waktu yang lalu beli dan harga sekarang tuh nggak terlalu jauh dengan pembelian terakhir, itu mending di hold dulu aja tuh ya. Next, BBRI. Nah, ini tanggal RUPS-nya udah jelas nih, tahun 2025 di bulan Maret nanti ya. BRI, BMRI, BBNI RUPS-nya nanti di bulan Maret. BBRI RUPS-nya tanggal 24 Maret 2025. Singkat cerita, besaran dividennya sih udah rilis resmi ya. Boleh silakan langsung dicek. Nah, singkat cerita nih, BBRI hari ini tutup persis di 3.800. Kita lihat besok breakdown atau naik. Ini kalau tutup di bawah atau breakdown 3.800 nih, berarti ada pause dan lanjut downtrend, berarti bisa ditunggu di area yang lebih bawah, yaitu ini sih. Ini ada order block sih, 3770, bawahnya lagi itu ada 3580. Jadi di dua area hijau ini ya, kalau si BBRI di dua area hijau inilah. Yang bawah 3580, yang atas 3770, 3700-an. Nggak terlalu jauh dengan 3800 sih yang atas. Ya. Kemudian yang berikutnya BMRI. BMRI ini hari ini melemah 3,8%. Ini juga info RUPS-nya udah rilis sih, 12 Maret 2025 ya. Nah, si BMRI tetap saya pengennya nunggu di paling enggak di area hijau yang bawah inilah ya. Sorry, areanya bener gak? Ini inside pair, oke betul. Jadi di ya 4600, 4500 area itulah. Jadi sekarang ditunggu dulu aja, boleh tunggu di area hijau ini. Kalau misalnya di breakdown, tunggu di area hijau yang bawahnya lagi, yaitu di 3760. Itu sih BMRI-nya ya. Lanjut ada BBNI. Ini RUPS-nya juga bulan Maret, nanti tanggal 26 Maret. Jadi yang pertama RUPS nanti BMRI, kedua Bank Rakyat, yang berikutnya Bank Negara. Itu ya. Singkat cerita hari ini tutupannya oke dia. Kenapa oke? Karena doji tadi sempat turun sampai ke 4110. Ternyata tutupan membal di 4230. Nah, si Bank Negara high value-nya udah di 4880 dari strukturnya. Jadi kalau breakout 4880, dia makin besar peluangnya untuk ke atas, ke 5.000-an, ke atas 5.000 atau lebih tinggi gitu ya. Dan kalau misalnya minat beli BBNI, beli di sekarang boleh. Terus stop loss-nya simple sih, stop loss-nya cukup kalau close di bawah 4.050 ya. Atau ya karena deket tanggal RUPS, nggak deket banget tapi nggak terlalu jauh juga, dibagi dua aja, beli di harga sekarang dan incer di area hijau. Ini order block di weekly deh, seingat saya. Ya, order block weekly sekitaran 3.900-an. Jadi di 4230 dan 3.900. Itu. Lanjut kita geser ke sektor yang lain, yaitu Pegas. Hari ini melemah si Pegasnya ya. Kalau secara historis dia 2024 kemarin bagi dividen di bulan Juni, 2023 juga bagi dividen di bulan Juni, 2022 bagi dividen di bulan Juni juga. Jadi konsisten 3 tahun terakhir konsisten di bulan Juni dia bagi dividen. Dan lumayan. Kalau kita lihat struktur dari si teknikal, kita lihat strukturnya masih uptrend dan ya bisa diincer lah ini. Bagi yang minat beli si Pegas, area belinya sih pertama di sini ya, area apa namanya, kotak hijau yang atas nih. Karena dia terakhir bikin break structure waktu breakout 1700 fasting. Maka trading range-nya ya dari 1430 sampai high value-nya belum ada karena dia turun belum
ambil inducement. Kalau dianggap pullback terakhir sebagai inducement ya ada high validnya di sini nih. Intinya selama dia nggak turun dan tutup di bawah 14.30 masih lebih besar peluangnya untuk uptrend. Jadi buat yang lagi incer dividen boleh pertama di sekitar 15.60, stop lossnya ya di bawah 15.15 lah ya. Terus berikutnya di agak bawah nih areanya nih, sekitar sedikit di bawah 1.500, atau kalau bisa dapat barang di bawah 14 di sekitar 14.50 ya, dengan stop loss di 14.30. Dan kalau seapes-apesnya ini di breakdown, karena kalau kita lihat swingnya juga udah mulai landai ya. Kalau misalnya ini di breakdown 14.30 nya, ngincernya di area hijau yang bawah 13.25 hari itu ya. Lanjut ada Telkom. Si Telkom masih downtrend kalau dari sisi teknikal sih ya. Hari ini melemah 5,38%, lumayan. Dan kalau kita lihat histori dividennya, dia bagi dividen bulan Mei 2024 dan 2023 juga bulan Juni ex-date-nya, kemudian 2022 bulan Mei Juni ding, bulan Juni ex-date-nya, ex-date dan bagiinnya bulan Juni juga sih, payment juga bulan Juni, tumben bareng. Oke, gitulah. Kemudian dari sisi teknikal ini masih downtrend, apalagi semenjak dia breakdown 2,5 2.500, berarti downtrendnya berlanjut dan high valid ada di 2880. Jadi selama nggak naik dan tutup di atas 2880, strukturnya masih downtrend. Tapi kalau diperhatikan dia lagi ngetes area order block sih ini, seingat saya ya. Order block di weekly. Ya, order block di weekly. Ngetes area order block di weekly kemudian membal. Memang belum ada setup. Kalau misalnya minat nih beli si Telkom, incer di area kotak hijau ini aja, paling nggak di 2370, siapa tahu dikasih, atau di 2300-an, agak bawah, agak di bawah 2300-an lah ya. Sorry, 2370 ini udah ambil inducement kan. Kalau dianggap pullback terakhir sebagai inducement ini ada. Berarti kalau breakdown 2300 ada break structure dan lanjut downtrend. Area di bawahnya lagi kalau misalnya breakdown area kotak hijau itu adalah di sekitar 2100-an. Mudah-mudahan sih nggak breakdown ya. Kok saya cukup yakin dia agak tahan di area kotak hijau itu. Lebih amannya dipantau atau ditunggu ada setup atau ada sinyal bullish reversal untuk belinya, atau kalau misalnya mau beli langsung di sekitaran 2350 2300 itu beli sebagian dulu aja gitu kali ya. Next ASI. Astra hari ini melemah 2,98%. Aduh, dibuletin sih 3% itu. Cuman selama dia nggak turun dan tutup ke bawah 4290 sih masih aman ya, karena kemarin waktu naik itu ambil inducement, retracement dimulai dan ada setup, kemudian area belinya ini di area kotak hijau ini nih. Jadi kalau misalnya minat beli Astra ya di area ini, di area sekarang ini belinya, stop lossnya di bawah 4290. Sedangkan histori dividennya, dia bagi dividen itu di sekitaran bulan Mei, kemudian 2023 itu di bulan Mei juga 2 kali ya dia, dan akhir bulan sekitar Oktoberan itu ya, Oktoberan lah ya. Kemudian 2022 nya juga bulan Mei gitu. Jadi belinya itu kalau bisa dibagi, jangan langsung ditimpukin di area kotak hijau ini atau beli di harga sekarang. Sisanya dibagi di 4430, dan kalau breakdown 4290 exit. Nah, kalau ternyata apes kena stop loss, area berikutnya di mana untuk incernya? Area berikutnya, area di bawahnya lagi itu, ini ada order block nih.
3980, terus di bawahnya lagi itu ada ini mepet-mepet. Kalau mau langsung pasang ya di bawah di yang ini nih 3720. Nah tapi kalau misalnya nggak nyampe terus membal cuman nyampe area 3980 dan membal, silahkan dibeli nggak apa-apa itu ya. Ya itu si Astranya. Sekarang kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Jadi kalau mau request saham silahkan tulis aja langsung di kolom komen ya. Atau mau tanya-tanya diskusi juga bisa langsung di kolom komen. Saham yang di request itu adalah MLPL. Si MLPL hari ini melemah 10,5%. Lumayan banyak. Sebenarnya sih dari kemarin itu udah dibahas ya MLPL. Dan ada apa ya? Ada rekomendasi belinya itu sejak awal Januari, tanggal 2 Januari, karena di sini ada muncul sinyal BOW. Itu. Nah, ini nih. Jangan lupa MLPL boleh dibeli gitu ya, tanggal 2 Januari. Jadi sejak 2 Januari itu boleh dibeli. Hari ini nge-reject area supply, ini area imbalance, ada rejection, bikin bearish engulfing. Jadi ini adalah fix sinyal sell. Maksudnya adalah ya ini sinyal sell. Probabilitas harga turun di kemudian hari itu lebih besar. Maksudnya dalam waktu dekat ke depan. Jadi ada baiknya kalau besok ketemu membal atau naik hijau-hijau gitu, manfaatkan untuk jualan. Gitu sih. Kalau baru mau beli bukan di harga sekarang, paling enggak coba tunggu di 114 mungkin, atau di bawahnya lagi di sekitar 107 105. Ini udah dites belum? Udah juga. Saya sih kok lebih prefer 102 sekitaran itu ya, 100 sampai 105. Itu sih kalau misalnya mau beli. Dengan stop loss di bawah 94. Itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Sekarang lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu 26 Februari 2025. Ada 2 saham, Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, tentunya menggunakan fitur smart order lah. Saham pertama BTPS. Si BTPS ini hari ini melemah sih ya, melemah 2,1%. Sebenarnya ini pernah masuk rekomendasi di beberapa hari sebelumnya. Setelah bikin setup, kemudian masuk rekomendasi dan ternyata disamperinya hari ini nih. Rekomendasinya itu strategi yang ada di rekomendasi itu belinya di 925. Hari ini sih udah dapat barang harusnya. Bagi yang belum punya dan berminat boleh beli di 925 juga. Strateginya jadi masih sama. Stop lossnya di bawah 860 ya, dan target TP1 ada di 1070 gitu. Mudah-mudahan sih bisa lebih ya. Target TP2 nya di 1200. Kemudian yang berikutnya ESA. Nah, si ESA ini menarik. Menariknya adalah beberapa waktu sebelumnya itu pernah ada strategi belinya mulai dari 805, 800, terus ada juga di 770, saya lupa. Kayaknya sih enggak, di 805, 810 deh. Dengan stop loss kalau close di bawah 740 close-nya ya, penutupannya. Ternyata hari ini sempat turun, lumayan turunnya sampai ke 695 tuh. Dan tutupannya di 750, di atas 740. Dan hari ini dengan tutup di atas 740 ini juga mestinya ini ada sinyal BOW sih sini. Nah tuh ada sinyal BOW, ada panahnya. Jadi kalau misalnya minat beli ESA dan belum punya barang, silakan boleh silakan boleh dibeli maksud saya di 750. Bagi yang masih punya barang masih bisa di hold. Buat yang belum punya barang dan minat silakan boleh dibeli. Beli langsung di 750 boleh. Stop lossnya di bawah 695 closingnya ya. Dan targetnya sama, target TP1 di 940. Itu tadi 2 saham pilihan kami.
Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan fitur Smart Order ya. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, share ke teman-teman yang lainnya juga supaya lebih merata manfaatnya. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.